Nama saya Agus Hartoyo, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas beberapa tugas dari modul guru penggerak, yaitu modul 2.1, yaitu tentang kaitan antar materi. Pada tugas kaitan antar materi di modul 2.1 ada 3 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Jawaban dari saya adalah, setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, mengubah pemikiran saya mengenai bagaimana cara saya untuk mengadakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Karena pembelajaran berdiferensiasi ini memang untuk memenuhi kebutuhan siswa. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Jawaban saya adalah bahwa perubahan pemikiran saya terhadap pembelajaran berdiferensiasi berkontribusi kepada saya untuk mengubah pembelajaran yang dulunya saya pembelajaran yang biasa saja, sekarang saya akan berkontribusi untuk kebutuhan anak dengan mengadakan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama yang saya lakukan pada modul 2.1 ini, saya belajar mengenai tugas yaitu membuat RPP yang berdiferensiasi. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Memang untuk pelaksanaan atau implementasi pembelajaran berdiferensiasi banyak tantangannya, karena kita mengetahui bahwa siswa itu beragam, kebutuhannya beragam, minatnya beragam, dan profil belajarnya juga beragam, maka tantangan itu sangatlah ada. Maka saya harus bersikap positif untuk menghadapi semua itu, untuk mengadakan pembelajaran berdiferensiasi dengan dibantu oleh kolaborasi teman-teman di kerja saya dan juga dukungan dari kepala sekolah. Pertanyaan berikutnya yaitu, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Dari catatan saya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di kelas? Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek. 1. Kesiapan siswa. 2. Minat belajar. 3. Profil belajar, yang bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket. Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek, yaitu 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Sedangkan untuk manfaat pembelajaran berdiferensiasi ini sangatlah banyak, karena siswa difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya sesuai dengan minatnya, kesiapan belajarnya, serta profil belajar siswa tersebut. Pertanyaan berikutnya yaitu, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi
dapat memenuhi kebutuhan murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut saya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan minat, kesiapan belajar, profil belajar siswa. Karena pada pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswanya difasilitasi oleh guru untuk mengembangkan potensinya. Dengan demikian akan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Berikut pertanyaan terakhir. Jelaskan pula bagaimana melihat kaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya di pendidikan guru penggerak. Jawaban saya, modul guru penggerak yang sudah saya pelajari yang ada kaitannya dengan, kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pertama yaitu modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pada filosofis Ki Hajar Dewantara, di situ beliau mengatakan atau menuliskan filosofisnya, yaitu menuntun segala kodrat siswa atau anak untuk mencapai selamat dan bahagia. Pada pembelajaran diferensiasi ini sangatlah berkaitan karena berkaitan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, karena di sini kita akan menuntun kodrat anak untuk mencapai selamat dan bahagia, karena pembelajaran berdiferensiasi memenuhi kebutuhan siswa setiap individunya. Kemudian modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, sebelum melakukan pembelajaran ini, guru diharuskan untuk mengadakan pemetaan siswa. Di sini, nilai dan peran guru penggerak sangat berkaitan karena pada waktu membuat pembelajaran berdiferensiasi, itu guru harus bertindak mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Kemudian kaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini harusnya guru penggerak sudah memiliki visi dan misinya dalam dirinya masing-masing. Kemudian modul 1.4 bahwa tentang budaya positif, bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini akan memberikan dampak budaya positif terhadap kehidupan di lingkungan sekolah. Demikianlah penjelasan dari saya tentang kaitan antar materi pada tugas modul 2.1 di guru penggerak. Semoga ulasan dari tugas saya ini akan memberikan suatu manfaat dan keberkahan pada guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Salam bahagia dan salam sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.